Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Uhayyukum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahli daris salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa habibuna nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah azza wa jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi iman Islam, bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan Allah mengingatkan kita semuanya, perbanyaklah mencari bekal di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah, sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah azza wa jalla tiada lain adalah ketakwaan kita, keimanan kita, dan amal-amal soleh kita semuanya. Dan Allah Ta'ala berfirman, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu, harta jabatan, wal-banuna, anak keturunan, zinatul hayatid dunya, semua itu adalah perhiasan di dunia yang akan kita tinggalkan. Wal-baqiyatus shalihat, adapun yang kekal dan abadi tiada lain adalah amal-amal soleh kita semuanya. Khairun inda rabbika thawabah, itulah yang terbaik di hadapan Allah azza wa jalla. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan kita tiada lain adalah amal-amal soleh kita semuanya. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah azza wa jalla, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah azza wa jalla, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Begitu banyak anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Begitu banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Mari perbanyak syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, wa qana'atul qalbi, dan hati merasa ridha dan qanaah atas semua pemberian Allah. Wal amalul bil arkan, dan kita pergunakan nikmat itu untuk menjalankan perintah Allah, mendapatkan ridha dari Allah azza wa jalla. Kedua kalinya salawat dan salam mari bersama-sama kita bacakan, kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat pertolongan beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah, dan semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga ya Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa jemaah, kita memasuki tanggal 20 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Jadi kurang lebih 100 hari lagi jemaah, Ramadan akan menghampiri kita. Ramadan pasti datang, tapi kita belum tentu mendapatinya. Jadi kurang lebih 100 hari lagi ya, Ramadan akan mendatangi kita semuanya. Dan setiap kita mempunyai batas waktu di dunia jemaah. Allah Ta'ala mengingatkan kita di surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Setiap kita itu di dunia punya batas. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika batas itu datang, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, dan tidak bisa didahulukan ajal tersebut walau sesaat. Berapa banyak orang-orang yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita, tahun ini belum tentu bisa ada bersama kita jemaah. Maka semua kita pasti ingin mendapati Ramadan, betul atau tidak jemaah? Oh betul, luar biasa mendapati Ramadan. Bisa beribadah di bulan Ramadan, siang harinya bisa berpuasa, malam harinya bisa qiyamul lail, di 10 terakhir Ramadan bisa beriktikaf. Ini nikmat yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW beliau mengingatkan kita semuanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, man ahabba ayyabsuta fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Man ahabba ayyabsuta fi rizqihi, barang siapa seseorang yang bahagia ketika rezekinya dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan Allah perpanjang usianya dalam ketaatan kepada Allah, falyasil rahimahu. Yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang pertama, menyambung hubungan silaturahmi ya. Jikalau kita masih punya musuh dengan saudara kita atau tetangga kita atau teman sekantor kita, maka al-islah, perbaiki lagi hubungan kita sambung lagi silaturahmi yang putus. Semoga dengan kita menyambung silaturahmi, Allah memanjangkan usia kita dan Allah melapangkan rezeki kita. Ini janji Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih Nabi SAW beliau bersabda, la yuradul qada'u illa du'a. Sesungguhnya takdir Allah, ketentuan Allah itu pasti, la yurad, dan tidak bisa berubah, illa du'a, kecuali seorang hamba itu benar-benar minta kepada Allah agar Allah merubah takdirnya. Ini bisa Allah merubahnya. Misalnya ajal kita tinggal sebulan lagi, misalnya kita berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami sampai Ramadan. Bahkan ulama salaf itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa kepada Allah ya. Di bulan Rabiul Awal para sahabat itu sudah berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami, usia kami sampai bulan Ramadan. Perbanyak doa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang lainnya, wala yazidul umur illal bir. Rasul mengingatkan kita dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, la yazidul umur, sesungguhnya umur manusia tidak mungkin bertambah. Ini sabda Rasul, umur kita nggak akan mungkin bertambah, illal bir, kecuali hamba itu memperbanyak kebaikan. Nah, jadi agar Allah memperpanjang usia kita, perbanyak amal-amal kebaikan kita, perbanyak amal soleh. Nah, contohnya misalnya ada pegawai yang PKWT-nya selesai bulan ini, bulan apa ini, November misalnya, selesai bulan ini, tapi dia semangat kerja, ngepel ini, ngepel sana, pokoknya semangat lah dia.
Kemudian atasannya ngelihat, wah ini pegawai kok rajin amat ini, amalnya banyak, kemarin malas-malas, ini kok semangat mau diberhentiin. Maka bisa jadi manajer itu memperpanjang apa? Kontraknya untuk bekerja. Begitu juga Allah Azza wa Jalla. Umur kita tidak bertambah. Illal bir, sabda Nabi SAW, kecuali kita memperbanyak amal soleh. Nah ini jemaah. Jadi ada 3 hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW ketika kita semua pengen bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan kesehatan di bulan Ramadan, bisa beribadah di bulan Ramadan dengan baik. Yang pertama apa tadi jemaah? Menyambung silaturahmi. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, memperbanyak amal-amal kebaikan, amal soleh apapun itu, perbanyak ya. Bisa baca Quran, bisa sedekah, bisa zikir, bisa qiyamul lail, bisa salat sunnah. Ini perbanyak amal-amal soleh dan amal-amal apa? Kebaikan. Semoga dengan 3 apa yang disampaikan Nabi SAW, kita semuanya bisa sampai di bulan Ramadan dengan selamat, dengan Allah memberikan kesehatan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting jemaah, Nabi SAW beliau mengingatkan para sahabat ketika mendekati Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan tentang hutang. Nah, tentang apa Pak? Hutang. Yaitu hutang apa? Puasa. Oh. Ini wajib dibayar. Sebagaimana hutang kepada manusia. Wajib dibayar. Bahkan ayat paling panjang di halaman 48, di ayat 286, satu halaman 15 baris, itu hutang satu ayat. Saking apa? Pentingnya hutang. Maka ketika hutang, idza tadayantum bidainin faktubuh. Jadi kalau ada yang punya hutang dicatat. Fastashhidu syahidaini mir rijalikum, atau diberitahu kepada ahli waris. Kalau istri punya hutang haid pas Ramadan tahun lalu berapa hari, catat, terus dikabarkan kepada suaminya atau anaknya. Atau begitu juga bapak ibu atau bapak-bapak yang kemarin di Ramadan lalu kerja di proyek misalnya, ada beberapa hari yang karena safar dia buka puasa tapi sebelum waktunya gitu kan ya, atau kelelahan, kecapean akhirnya apa, mokel di tengah jalan, apa, minum misalnya. Nah ini wajib apa? Dibayar, diqadha. Nah ini masih ada 100 hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita semuanya dipermudahkan oleh Allah untuk yang punya hutang segera membayar hutang puasanya, karena ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita bahas hadis, yaitu tentang hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, atau nama asli beliau adalah Jundub ibnu Junadah. Semoga Allah meridhoinya. Fima yarwihi an rabbih azza wa jal. Hadis ini adalah hadis qudsi. Rasul SAW beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Sudah kita bahas 3 ya. Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainahum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kepada kalian apa? Perbuatan zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Dan aku menjadikan kezaliman itu terlarang, diharamkan juga atas kalian semua. Dan sudah kita bahas, kezaliman itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, adzulmu ala nafsihi, kezaliman kepada diri sendiri. Yang kedua, adzulmu ala al-ibad, berbuat zalim kepada sesama hamba Allah. Yang ketiga, adzulmu ala al-khaliq. Jadi kezaliman yang paling tinggi adalah berbuat zalim kepada Allah. Ya. Masih ingat apa contoh kezaliman pada diri sendiri, Pak? Contohnya apa? Contohnya apa? Berbuat zalim tapi pada diri sendiri, bukan pada orang lain.
Ada yang ingat? Pak Wahyu? Lupa beliau. Apa? Mik. Hah? Adzulmu ala nafsi, contoh berbuat zalim pada diri sendiri itu minum khamr. Jadi dia minum khamr, ketika dia minum khamr, orang lain nggak akan ikut mabuk kan? Atau mungkin terkena efek kalau marah atau apa ya. Tapi ini zalim kepada diri sendiri. Contoh selanjutnya merokok. Merokok di tempat khusus orang rokok misalnya. Apakah dosa? Tetap dosa. Ya. Tetap dosa, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana bis ada tempat khusus merokok. Apakah merokok di tempat khusus rokok ini termasuk berbuat zalim dan dilarang oleh Allah? Oh jelas. Karena dia mendolimi diri sendiri. Kalau di luar tempat rokok, wah ini malah tingkatannya lebih tinggi dosanya. Berbuat zalim pada diri sendiri dan juga orang lain. Ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan sekali-kali kalian membunuh diri sendiri. Dan rokok itu tulisannya apa, Pak? Tulisannya apa yang gede itu? Membunuhmu. Oh, udah pada tahu. Jangan saya ngerokok ini pada nggak bisa baca, ini masih ngerokok aja. Merokok tulisannya apa di tulisannya? Merokok kill you. Weh, ngeri weh. Membunuhmu. Ini mengambil Quran mungkin ya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu terhadap hambanya itu sangat pengasih. Jadi kezaliman kepada orang lain contohnya merokok jemaah. Ya selain itu mencuri, merampok yang besar-besar. Tapi yang kita anggap remeh adalah merokok di tempat umum. Ini adalah kezaliman yang tinggi. Dan kezaliman yang paling tinggi adalah apa? Asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Luqman, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya berbuat syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ini jemaah, semoga Allah menghindari kita semuanya dari berbuat zalim pada diri sendiri. Contohnya merokok tadi. Semoga kita semuanya bisa terhindar jemaah. Kalaupun Anda pecandu rokok, minimal sebelum masuk masjid Anda berwudu, kemudian sikat gigi, memakai wewangian agar tidak mengganggu orang-orang yang ada di masjid. Begitu juga masuk rumah dan seterusnya. Ini jemaah. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu semuanya dalam kondisi apa? Tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Nah, ini jemaah. Maka sekali lagi setiap hari kita 17 kali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada aku menuju jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, bukan juga orang-orang yang tersesat. Nah, ini setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah selesai sampai sini. Yang ketiga jemaah, ini yang belum kita, oh ini sudah juga. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya setiap kalian itu dalam kondisi apa? Telanjang, penuh dosa. Wa ana fastaksuni aksukum. Mintalah kalian tutup agar aku menutupi dosa-dosa kalian. Aksukum, niscaya aku akan menutupi dosa-dosa kalian. Setiap kita, Allah mengingatkan kita, setiap kita itu dosanya banyak. Yang tahu hanya kita dan Allah. Dan yang menutupi dosa kita itu hanya Allah. Kalau teman kita, dia ketahuan apa, korupsi misalnya, na'udzubillah, ketahuan berbuat dosa, ketahuan maksiat, itu karena apa? Sitar atau tabir Allah terbuka. Tutup Allah sedang terbuka.
Seandainya kita dibuka juga aibnya oleh Allah, la haula wala quwata illa billah, kita mungkin lebih buruk daripada teman kita, Pak. Lebih banyak dosanya daripada orang-orang yang dibongkar dosanya oleh Allah tadi. Maka Allah mengingatkan kita, fastaksuni aksukum, mintalah tutup kepadaku, niscaya aku akan menutupi aib-aib kalian. Maka ada zikir pagi petang yang rutin dibaca, yang harus rutin kita baca. Kita baca bersama-sama, Pak. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah, ini dibaca di pagi dan sore, ya. Salah satu bacaan wirid zikir pagi dan petang. Allahumma ya Allah ustur aurati, ya Allah tutupilah aib-aibku, dosa-dosaku. Minta kepada Allah. Setiap kita dosanya banyak, Pak, ya. Saya mungkin bisa jadi paling banyak. Allah nutupi dosa saya sehingga saya berani duduk di depan. Kalau dibuka oleh Allah, Pak, saya mending gak ngisi, Pak. Takut kita semuanya. Kullu bani Adam khata, semua anak Adam itu ya berbuat dosa, berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi minta kepada Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah aib-aibku, wa amin rawati, ya Allah berikanlah rasa tenang pada diriku, rawati, dari rasa takutku. Kita itu takut kalau apa, Pak? Dosanya kebuka. Oh gitu, takut, Pak. Maka kemarin sudah kita bahas, agar Allah menutupi aib kita, yang pertama latihan nutupi aib saudaranya. Itu catatan penting, ya. Catatan penting yang harus kita praktekkan itu menutupi aib saudara kita yang lain. Kecuali dalam 3 kondisi, apa saja, ada yang ingat? Jadi kita boleh membuka aib saudara kita, menceritakan keburukan saudara kita hanya dalam 3 hal saja. Indal qadi, di depan pengadilan, Anda boleh menceritakan keburukan apa? Keburukan apa? Teman kita, saudara kita ceritakan. Di depan penyidik, di depan hakim, kita ceritakan. Nah itu nggak apa-apa. Jangan malah ditanya, Anda dulu apa saksinya, gimana? Oh, saya takut cerita, Pak, nanti dibuka juga aibnya oleh Allah. Oh enggak, Pak, ini malah boleh dibuka. Begitu juga dalam hakim, misalnya, astagfirullah, kita pernah mendengar apa, Pak? Suami istri mau cerai. Saya salah satu penengahnya. Ya Allah, istri nyebutin semua kejelekan suami. Subhanallah. Tapi dalam bab ini boleh. Tapi kan malu, banyak yang dengar. Ya, malu, banyak yang dengar. Banyak yang dengar, semua dengar. Kemudian suaminya bales juga. Ya Allah. Maka jangan sampai, Pak, ya. Kalau cerai itu baik-baik saja. Jangan sampai nikahnya rame-rame, cerainya rame-rame, malu luar biasa itu. Karena saling membuka apa? Membuka apa? Auratnya masing-masing. Terutama kalau rebutan apa? Anak, hak asuh gitu kan ya. Oh suami begini-begini, saya nggak ridho. Wah subhanallah. Na'udzubillah. Itu na'udzubillah min dzalik. Ini jemaah. Jadi yang pertama boleh di depan pengadilan. Yang kedua indal ifta, boleh di depan apa? Mufti. Mufti itu kalau kita ya orang alim gitu, kita ceritakan masalah dengan istri kita, masalah dengan mertua misalnya, masalah di kantor, ini menceritakan. Tapi muftinya yang nggak ember ya. Kalau teman itu bukan mufti, Pak. Anda cerita ke teman, cerita ke saudara itu nggak boleh. Cerita ke mufti. Nah, kalau di Indonesia ya ulama gitu, yang alim, yang dia menutupi aib. Yang ketiga, indah nikah, ya sebelum nikah kita boleh menceritakan apa? Aib seorang wanita. Ya. Kalau nikah yang syar'i itu kan tanpa kenal dulu, Pak. Nggak ada pacaran 5 tahun, 3 tahun, jadi ta'aruf. Bagaimana kita tahu akhlak wanita tersebut? Kita tanya ke temannya. Temannya harus fair. Plusnya begini, minusnya gini. Tanya ke saudaranya. Kebaikannya begini, keburukannya begini, ceritakan semua. Ya. Ini jemaah.
Selain itu para ulama mengatakan apa? Terlarang. Selain pada 3 kondisi ini, menceritakan aib saudara kita hukumnya terlarang. Terlarang. Bagaimana kalau yang PJKA pulang Jumat kembali Ahad sampai rumah istri banyak cerita itu kan ya? Banyak istighfar aja Pak. Astagfirullah. Kan nyeritain tetangga, nyeritain temannya, nyeritain saudaranya. Ini berat ya. Nggak didengerin ngamuk, didengerin dosa. Seperti memakan bangkai saudaranya. Bagaimana jemaah? Hindari. Ya, hindari. Ini dosa. Ya, dosa besar. Ya. Bahkan hukumnya apa? Ka'akli lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Maksudnya bangkai saudara yang telah mati apa? Orang yang mati bisa membela diri nggak Pak? Orang yang mati bisa membela diri nggak? Oh tidak bisa. Jadi menggibahi saudara kita yang tidak ada di depan kita itu seperti kita memakan bangkai saudara kita yang telah mati. Artinya apa? Dia nggak bisa membela. Oh dia nggak ada. Kita gibahin si fulan, orangnya lagi misalnya lagi di proyek. Apakah dia bisa membela diri? Enggak. Dia seperti mayit. Makanya dosanya sangat besar. Ya. Seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Walaupun itu benar, Rasul bersabda, wa in kana alaihi, kalau yang engkau sebutkan itu benar ada padanya, fadzalika ghibah, itu yang disebut dengan ghibah. Dia nggak pernah sholat, malas ke masjid, misalnya kayak gitu. Sudah Pak, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada ancaman yang dari Nabi SAW dalam hadis sahih diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'maluhu. Man ayyara akhahu bidzanbin, siapa saja orang yang membuka aib saudaranya, dosa saudaranya, bidzam yang dia sudah tobat. Sudah tobat Pak. Sudah tobat dia dari dosa itu. Mungkin ada teman-teman kita yang hijrah, sekarang rajin ke masjid, sekarang rajin dengerin ta'lim. Dulunya misalnya kerja di bank, dulunya peminum khamar, dulunya suka ngeklab gitu ya, suka dugem misalnya. Dia sudah tobat. Sudah, jangan dibongkar lagi, sudah tutup, beres urusannya. Man ayyar akhahu bidzanbin, barang siapa seseorang membuka aib saudara yang dia sudah tobat, ini ancaman Nabi, lam yamut, wallahi orang ini tidak akan mati hatta ya'maluhu, sampai dia melakukan dosa yang sama dengan saudaranya. Ini ngeri Pak. Nah, dosa yang sama dengan saudaranya. Kita ngomong dia dulu pezina misalnya, dia dulu hobinya dugem itu, dia dulu di hotel ketangkap selingkuh misalnya, tapi dia sudah tobat. Sudah apa Pak? Tobat. Maka ucapan kita itu jadi doa. Doa itulah lari ke langit. Kemudian Allah itu menutup laknat. Laknat itu nggak sampai ke langit. Dan laknat itu akan kembali ke orang yang dilaknat. Kalau orang laknat itu sudah tobat, balik kepada yang ngomongin. Wah, ngeri jadinya. Jadi balik kepada orang yang menggibah tadi. Ini yang berbahaya. Apapun itu, makanya ucapkan yang baik-baik. Ini jemaah. Nah, itu tadi. Selanjutnya yang belum kita bahas ini Pak. Takutnya pada lupa, soalnya nggak ada yang nyatet ini ya. Yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Ta'ala mengingatkan kita, ya ibadi innakum tukhti'un, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tukhti'un, selalu berbuat dosa. Selalu tukhti'un itu berbuat dosa, bilail, baik di waktu malam, wan nahar, ataupun di siang hari. Jadi Allah itu tahu manusia itu ya, kalau malam dia berbuat dosa, siang harinya juga berbuat dosa. Dan ada dosa yang paling mengerikan Pak, ini yang tidak pernah kita bayangkan di zaman para sahabat itu ada.
yaitu dosa bermaksiat ketika sendirian. Ini ngeri banget jemaah. Kalau kita baca hadisnya ngeri, dengarnya, menyimaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwasannya ada seseorang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang dengan pahala kajabali Tihamah, seperti besarnya gunung Tihamah. Jadi pegunungan terbesar di Jazirah Arab itu Tihamah. Pegunungan apa? Tihamah. Kalau di Sumatera ya Bukit Barisan begitu ya. Kalau di Papua ya Jayawijaya gitu ya. Kalau di Jawa mungkin pegunungan apa yang paling besar? Ya kayak Sindoro, Sumbing itu kan nyambung-nyambung gitu ya, saking besarnya. Kemudian faja'alahu haba'an manthura. Ini hadisnya ngeri. Kemudian ketika dihadapkan di hadapan Allah, pahalanya itu hilang. Pahala yang sebesar gunung Tihamah apa Pak? Hilang. Ini hadisnya dari sahabat namanya Thauban. Pahalanya hilang, lenyap. Padahal sebesar gunung Tihamah. Maka sahabat kaget. Akhbirna ya Rasulullah. Rasul, berikan kabar pada kami, kok bisa orang ini datang dengan pahala sebesar gunung Tihamah, bukan gunung, pegunungan Tihamah. Kemudian ketika dinampakkan pahalanya, faja'alahu haba'an manthura, engkau jadikan hanya seperti debu yang tertiup angin. Hanya seperti debu yang tertiup angin, habis. Maka sahabat kaget, akhbirna ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasulullah? Kabarkan kepada kami wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, innakum mithlahum. Sesungguhnya mereka itu ya seperti kalian. Imannya seperti para sahabat maksudnya. Pokoknya ibadahnya luar biasa. Ibadah ya sholat, ya zikir, ya qiyamul lail. Pahalanya seperti kalian. Walakin idza khallu minan nas, ini yang paling ngeri. Tetapi ketika dia sendirian, gak ada yang melihat, intahaku bimaharimillah, dia pun membuka tabir yang Allah larang. Dia melakukan sesuatu yang Allah murkai. Wallahi hadis ini sebenarnya sekarang ini berlakunya jemaah. Ketika kita sendirian megang HP, nonton apa jemaah? Itu amal kita habis Pak, habis. Hadis ini jemaah, intahaku bimaharimillah, maka ketika hambaku itu sendirian, dia pun membuka apa-apa yang dilarang oleh Allah sebelumnya, karena dia sendirian. Maka kalau yang sendirian kok jadi malas sholat berjamaah, jangan kau sendirian. Jangan kau sendirian, itu yang di belakang malah izin lagi itu snopan. Nah, ini jangan sendirian ngekosnya Pak. Wah, ini sabda Nabi Pak. Apalagi ngekosnya di apartemen gitu kan. Bahaya Pak, Kalibata, masjidnya keren, Nurullah, tapi waduh, narkoba ada, perempuan ada. Ya jangan ngekos di sono sendirian Pak. Apalagi hotel-hotel sini kan ngeri ini. Bagaimana caranya agar Allah menjaga iman kita? Bawa istrinya ke Jakarta. Nggak apa-apa Pak. Daripada sendirian dosa maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Atau minimal ngekosnya sebelahnya teman was kita lah, sama. Ini infra 1, infra 2. Sama-sama teman internal audit. Nah, kan nanti kalau kita nggak bangun ditanya, mana subuhin teh? Aduh, ketiduran, kan malu kita, besoknya nggak berani. Kalau malah nyari tempat yang nggak kenal, wah bahaya Pak. Nyari tempat yang gua ada yang orang was kita, malah tambah bubrah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bablas. Nah, cari. Itu pentingnya teman. Karena iman kita yang tahu ya kita. Kalau iman kita kuat, monggo sendirian. Tapi kalau iman kita kayak kerupuk, kalau kena air ngelempem, apalagi musim hujan sekarang misalnya, ya jangan sendirian. Jangan sendirian.
Jangan Pak, jangan pernah sendirian. Minimal ngumpul sama teman-teman waskita yang lainnya, yang kenal ya. Jadi saling mengingatkan. Kalau nyari yang nggak kenal, apalagi nanti ada yang datang ke kos tukang pijet tapi perempuanan, bahaya ini ya, bahaya. Zaman sekarang luar biasa. Yang lebih ngeri handphone. Jadi sebagian ulama ini ketika baca hadis ini ya, hadis tauban ini, para syekh-syekh itu mengatakan hadis ini di zaman Nabi susah terjadinya. Bagaimana sendirian bermaksiat pada Allah, ini susah. Tapi di zaman sekarang, wah itu memang benar itu. Jadi orang ini datang dengan pahala sebesar gunung Tihamah, tapi pahalanya di hadapan Allah hanya seperti debu tertiup angin. Hanya seperti apa Pak? Debu tertiup angin. Kemudian ditanya oleh para sahabat, apa dosanya wahai Rasulullah? Mereka itu seperti kalian, artinya luar biasa agamanya, imannya. Tapi kalau sudah sendirian, itu yang bahaya. Intahaku bimaharimihillah, dia pun melanggar apa-apa yang sebelumnya Allah larang, apa-apa yang sebelumnya dimurkai Allah. Tapi ketika sendirian dia berani. Nah, makanya iman itu, salah satu penguat keimanan itu sohbatus sholihin. Kita itu mempunyai teman-teman yang soleh juga, teman kantor yang soleh. Sesungguhnya suatu proyek nggak ada namanya markup tender, nggak ada korupsi kalau ada yang soleh kok ya. Dari 10 orang 2 aja yang soleh, itu nggak jadi. Tapi kalau semuanya nggak benar ya sudah terjadi jemaah. Ya begitu juga. Banyak teman-teman misalnya Ramadan masih lama sih, karena imannya lemah-lemah, ngelak tuh haus, kemudian lapar ya, jam-jam 10 check out ke warung kan ya. Tapi kalau ada yang soleh nggak jadi itu. Wah jangan, dosanya besar loh ini. Oh iya, jadi ada yang ingatin Pak. Nah, ini jemaah. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan, innakum tukhti'una bil-lail. Ya, coba. Dan Allah mendahulukan, dan para ulama, beliau mengatakan, Abdul Aziz Ibn al-Isnad, beliau mengatakan, innallaha ta'ala yudhkaru bil-laili qabla an-nahar li'anna al-lail madhannatul ma'siyah. Jadi Allah mendahulukan manusia itu berbuat dosa itu di malam dan siang hari. Kenapa Allah menyebutkan malam terlebih dahulu? Karena malam itu tempatnya orang berbuat dosa. Contoh maling siang-siang ketangkep Pak, di kepruilah ya. Kalau malam-malam jarang ketahuan ya. Malam-malam jarang ketahuan. Begitu juga berbuat dosa ya. Kalau sendiri, kalau siang hari ada teman, ada anak istri. Tapi kalau udah malam hari, wah ini ngeri, luar biasa. Syubhat syaitonnya ya. Tipu daya syaitonnya menguat di malam hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'ah. Tapi ketahuilah, Allah Ta'ala berfirman, ana aghfirudz dzunuba jami'ah. Allah itu mengampuni semua dosa Pak, tanpa kecuali. Semua dosa Allah ampuni. Udah pernah hadis sahih sering disampaikan, ada orang membunuh 99 nyawa, disempurnakan dibunuh lagi 100. Orang ini bertobat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, di pertengahan jalan meninggal dunia, Allah ampuni dosanya. Ini Allah apa? Maha Pengampun. Dan dalam Bani Israel ada imra'atun baghiyatun, wanita pelacur jemaah. Dia melihat seekor anjing kehausan, dia sebelumnya tobat ya, kemudian melihat anjing kehausan, diberikan minum, Allah ampunkan dosa-dosanya. Ini Allah Maha Pengampun jemaah. Allah Maha apa? Pengampun. Maha Pengampun jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maha Pengampun. Bahkan dalam hadis yang lainnya, mohon maaf, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Surat Ghafir. Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali berputus asa dengan kasih sayang Allah. Jadi jangan sampai ada di dalam hati kita
dosa saya itu udah banyak. Allah itu ngampuni saya enggak ya? Allah itu masih buka pintu untuk tobat diri saya atau tidak? Allah itu akan mengasihi saya tidak? Oh tidak cuma. Allah lanjutkan, wa ana aghfirudz dzunuba jami'ah. Allah itu maha pengampun atas semua dosa. Saghiran kana au kabiran, baik dosa kecil ataupun dosa besar sekalipun Allah ampuni. Allah ampuni Pak. Allah maha pengampun ya. Tugas kita yaitu mohon ampun pada Allah, itu tugas kita. Allah sudah menggambarkan manusia itu tempatnya dosa dan maksiat. Tugas kita apa? Fastaghfiruni, jangan berhenti-henti minta ampun kepada Allah. Oleh sebab itu habis sholat aja kita langsung apa Pak? Setelah sholat apa Pak? Al-Fatihah atau istighfar? Hah? Setelah sholat fil alamina innaka hamidum majid, Al-Fatihah atau istighfar? Istighfar Pak. Istighfar, taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita dosanya apa? Sholat itu dosa nggak? Kira-kira kok habisnya istighfar? Astagfirullah. Hadisnya dari Sauban juga ini, sahabat Sauban istighfar pada Allah. Artinya apa jemaah? Bahwasanya kita itu dianjurkan terus bertobat pada Allah. Bayangkan setelah sholat saja minimal istighfar 3 kali. Istighfar kita 3 kali. Apalagi di selain sholat. Habis ngobrol, habis rapat, habis kerja, la ilaha illallah, naik kendaraan apa, perbanyak taubat pada Allah. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fi kulli yaum mi'ata marratin. Wahai manusia, teruslah bertobat kepada Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Setiap harinya Nabi SAW itu apa Pak? Bertaubat, istighfar kepada Allah. Bisa dengan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih ya. Terutama sayyidul istighfar di pagi dan sore hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau doa yang selalu dibaca, yang langsung diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Ini harus dihafal Pak doa ini. Ini doa yang langsung Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau juga mertua Nabi begitu ya. Apa yang diajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Doanya tobat Pak, sama. Kita baca bareng-bareng. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini jemaah doa yang langsung dari Rasul kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah berbuat zalim begitu banyak pada diriku. Faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika. Ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan darimu. Warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat Maha Pengampun dan yang Maha Penyayang. Ini doa ini spesial, langsung diajarkan Nabi SAW di depan Abu Bakar, dan Abu Bakar ini disaksikan oleh semua sahabat. Ya. Kalau doa Nabi Ibrahim ya Rabbana zalamna, mirip Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta taubat pada Allah, minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya jemaah ya, fastaghfiruni aghfir lakum, teruslah kalian meminta ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan memaafkan, mengampunkan semua dosa-dosa kalian. Ini janji Allah, Pak ya. Minta ampun terus, husnudzon pada Allah ya. Mungkin setiap kita pasti punya dosa yang luar biasa banyak, baik kepada orang tua, baik kepada tetangga, kepada teman, apalagi dosa kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa mungkin dulu ya. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya lillahi afrahu bi taubati 'abdin, Allah itu sangat bahagia. Fariha itu bahagianya luar biasa. Bi taubati 'abdin, Allah itu sangat gembira dengan hambaku yang bertaubat. Minar raqibi, Allah lebih gembira lagi daripada seseorang yang melakukan perjalanan ya. Dhalla mata'ahu, yang mata itu perbekalannya ketinggalan ya. Thumma wajadahu, kemudian dia mencari sampai pingsan, terus ketemu barangnya. Coba bayangkan, Allah itu lebih gembira mendapatkan hambanya yang bertobat kepada Allah melebihi gembiranya seseorang yang orang itu melakukan perjalanan begitu jauh, kemudian dia istirahat, kemudian mata'ahu, barang-barangnya itu hilang plus unta-untanya hilang pokoknya, untanya dan barangnya hilang. Coba bayangkan, dan hilangnya ini di gurun pasir. Coba sedih nggak kira-kira? Kita istirahat malah untanya pergi plus barang-barang kita semua, bekalnya hilang. Kemudian orang ini nyari-nyari, sudah lelah, pas lelah-lelahnya untanya kembali. Coba Allah, untanya Pak? Kembali. Maka Rasul bersabda, lillahi afrah, demi Allah, Allah lebih gembira lagi mendapati hambanya kembali padanya. Ini Pak ya. Hatta yaqul, sampai hamba tadi itu saking gembiranya dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, anta abdi wa ana rabbuka, ketahuilah bahwasanya engkau ya Allah adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Sampai saking senengnya malah kembali gitu, saking gembiranya malah saking gembiranya dapetin untanya plus barang-barangnya tadi, hamba ini sampai ngomong, segala puji bagimu, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking lisyiddatil farah, dalam hadis At-Tirmidzi, saking gembiranya hamba tersebut. Dan Rasul bersabda, lillahi afrahu min hadzal 'abd, dan Allah lebih bahagia, lebih gembira menemui hambanya yang sebelumnya ngilang, berdosa, bermaksiat, balik bertobat pada Allah, lebih gembira Allah daripada orang tersebut. Ini Pak, ini Allah Pak ya. Allah itu Masya Allah, tabarakallah. Bahkan dalam hadis yang lainnya, ini sudah habis 3 menit lagi biar selesai 3 kali ya. Dalam hadis qudsi yang lainnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi wa Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna dzunubakum, seandainya dosa-dosa kalian, mil al-ardi, sepenuh bumi, thumma laqitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyriku bi syai'a, engkau tidak pernah berbuat syirik kepadaku sedikit pun, la ataituha mithlahal maghfirah, maka aku akan mendatangi kepadamu dengan sepenuh bumi pula berupa ampunan. Ini hadis qudsi ya. Seandainya ada seorang anak Adam, dia membawa dosa yang dosanya itu sebesar bumi Pak. Sebesar bumi dosanya, ya Allah,
besar banget dosanya, nggak kebayang maksudnya. Tsumma laqitani, kemudian hambaku itu mendatangiku, bertobat kepadaku, malam tusyrik bi syai'an, selama dia tidak menyekutukanku berbuat syirik, la ataituka bi qurabihal maghfirah, aku akan mendatangi engkau wahai hambaku sepenuh bumi pula berupa apa? Ampunan. Nah ini Pak, jadi Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim, Allah itu maha ghafur. Maka kita dianjurkan selalu minta kepada Allah untuk diampuni. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, ya Allah sempurnakanlah amal-amalku. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Warzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku. Wahdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Wa'afini, ya Allah ampunilah dosaku. Wa'fu anni, ya Allah lupakanlah dosa dan kesalahanku. Ini Pak, minta terus pada Allah, minta terus kepada Allah. Boleh nggak doa ini, doa duduk ini dibaca ketika antum doa? Boleh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Nggak harus pas duduk saja. Jadi membaca itu pas sekitar duduk saja. Ya antum baca saja kapan saja. Kapan saja. Turun hujan setelah doa Allahumma shayyiban nafi'ah, kan pasti hafal. Rabbighfirli pasti hafal nggak Pak? Otomatis no bacaan sholat ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, terus sampai selesai dibaca Pak. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Allahumma arhamna, semoga Allah merahmati kita semuanya. Allahumma ighfir lana, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Wa'fu anna, ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan kami. Wasfah anna, ya Allah lupakanlah kesalahan kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita doa yang terbaik untuk perusahaan tercinta Waskita Karya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fat awtanana, semoga Allah menjaga negeri kita. Allahumma fat amirona, semoga Allah menjaga pemimpin-pemimpin kita. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.